Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur Angkatan 2018 akan berbagi pengetahuan mengenai perbandingan sistem pemerintahan dan sistem politik Indonesia, India. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem yang memilih kekuasaan eksekutif lewat pemilihan umum. Pada sistem ini, rakyatlah yang memilih siapa presidennya, dan nantinya presiden akan menjalankan perannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensi itu mempunyai ciri-ciri yang khas sebagai berikut. 1. Sistem itu didasarkan atas asas pemisahan kekuasaan. 2. Tidak ada pertanggungjawaban bersama antara presiden sebagai pemimpin eksekutif dengan anggota-anggotanya. 3. Presiden tidak dapat membubarkan DPR. 4. Presiden dipilih oleh Dewan Pemilih. Sistem politik yang dianut oleh negara Indonesia saat ini adalah sistem politik demokrasi, di mana semua warga negaranya memiliki hak serta dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Sistem politik demokrasi ini mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Masyarakat dianggap sebagai subjek dan objek dari sistem politik yang ada. Saat ini Indonesia, kedudukan partai politik menjadi sangat strategis dan memasuki babak baru dalam sistem politik yang lebih terbuka. Demokrasi yang sedang berjalan dengan baik harus didukung oleh kekuatan masyarakat sipil, sehingga kaum elit politik dapat menjalankan hasil keputusan politik yang dibuat dalam sistem politik dengan baik. Oleh karena itu, peran penegak hukum untuk menjalankan keputusan politik yang sudah dibuat menjadi sangat penting. Tugas dan fungsi birokrasi dapat terlihat dengan jelas jika demokrasi terbuka lebar. Artinya, birokrasi tidak masuk ke dalam proses politik, melainkan lebih banyak pada pelaksana kebijakan politik. Persoalan pokok yang muncul adalah bagaimana meletakkan dasar-dasar bagi terbentuknya sistem politik yang demokratis. India menganut sistem pemerintahan Republik Federal Parlementer, yaitu sistem pemerintahan yang kepala negaranya adalah presiden yang dipilih secara tidak langsung oleh parlemen untuk masa jabatan 5 tahun. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang Perdana Menteri yang biasanya dipilih melalui pemilihan umum legislatif setiap 5 tahun sekali. Perdana Menteri India adalah pemimpin partai-partai besar yang memenangi pemilihan umum legislatif. Tiap negara bagian memiliki seorang gubernur yang ditunjuk oleh presiden, badan legislatif, dan badan pengadilan sendiri. Pemerintahan uni atau federal dikepalai oleh presiden dan wakilnya yang dipilih oleh Dewan Pemilih yang terdiri atas para anggota badan legislatif pusat dan negara bagian. Kekuasaan eksekutif pemerintahan pusat dijalankan oleh suatu kabinet yang terdiri dari menteri-menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Sedangkan dalam yudikatif, Pengadilan Negeri Pusat memiliki badan pengadilan tinggi yang dikepalai oleh Ketua Mahkamah Agung. India menganut demokrasi parlementer 2 kamar dengan sistem politik multipartai yang Di India, dalam penerapan sistem politiknya adalah demokrasi, di mana semua rakyat memiliki kesempatan dalam pengambilan keputusan, meliputi memilih secara langsung anggota majelis rendah atau Lok Sabha. India merupakan satu-satunya negara demokrasi baru dengan sistem federal dengan 28 negara bagian dan 7 teritori. Hak-hak dasar warga negara diakui dan terdapat pula perlindungan hukum termasuk kepada kelompok minoritas. Sejak mengalami kemerdekaan di tahun 1947, terdapat kelompok-kelompok yang melakukan gerakan teror di India. Demokrasi di negeri miskin atau India adalah suatu keniscayaan. Kemunculan dan bertahannya demokrasi di India sesuatu yang bisa dijelaskan karena dalam setiap negara selalu ada faktor-faktor yang mendukung dan tidak mendukung demokrasi itu. Menurut Dahl, kemunculan dan bertahannya demokrasi itu atau di India sebagai manifestasi dari 4 hal penting. Pertama, kepercayaan masyarakat India, terutama masyarakat elit terhadap demokrasi itu. Kedua, kuatnya budaya supremasi sipil di kalangan militer India. Ketiga, peranan dari elit kemerdekaan yang tidak anti demokrasi. Keempat, kecilnya kemungkinan kelompok anti demokrasi dalam mengambil kekuasaan.
lebih-lebih dalam sebuah negara federal. Baik negara Indonesia maupun negara India, kepala negaranya dipimpin oleh presiden untuk masa jabatan 5 tahunnya saja. Yang membedakan adalah dari cara pemilihannya dan juga pemegang jabatannya. Di Indonesia, kepala negara juga disebut sebagai kepala pemerintahan. Sedangkan di India, untuk kepala negara dipimpin oleh presiden, sedangkan kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Jika pemilihan kepala negara di Indonesia dilakukan oleh rakyat secara langsung, maka untuk negara India, kepala negaranya dipilih secara tidak langsung oleh parlemen. Jadi, pada intinya, baik negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dengan bentuk pemerintahan republik di mana presiden akan menjalankan perannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sedangkan negara India menganut sistem pemerintahan republik yang lebih spesifik, yakni federal parlementer.